Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Baharudin. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Cyber Asia, jurusan Komunikasi. Dan pada kali ini saya akan membahas tugas kelompok saya di tugas UTS di mata kuliah ITC Literasi. Jadi tugas saya adalah paper jurnal yang berjudul Peranan Penting IT Literasi dalam Kehidupan Sehari-hari. Jadi secara umum, informasi dan komunikasi teknologi atau ICT literasi merupakan sebuah kemajuan perkembangan zaman era modern dan hampir semua kalangan masyarakat memerlukan serta menggunakan teknologi berbasis informasi dan komunikasi yang dipadukan dengan media-media perangkat berupa software dan hardware, dan tentunya juga dibarengi dengan media-media seperti handphone, komputer, laptop, dan lain sebagainya. Umumnya, ITC literasi merupakan sebuah mediator untuk membantu segala aktivitas dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam kegiatan pemerintahan, kegiatan perusahaan, kelompok-kelompok tertentu, dan kalangan masyarakat tertentu, kalangan pelajar, serta pada kalangan masyarakat umum. Dan ini juga medianya sangat bervariasi ya, dan bersumber dari informasi jaringan internet. Lalu ini ada beberapa pengertian juga dari IT literasi. Jadi ICT literasi adalah penggunaan untuk mengakses, mengelola, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan informasi, dan penerapan informasi communication teknologi ini juga contohnya di bidang pertanian dapat meningkatkan layanan informasi bagi para petani dengan menyediakan informasi yang relevan dalam waktu yang tepat dan juga cepat. Lalu di sini literasi digital memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi. Nah, tantangan ini juga bisa bersifat positif dan juga bisa bersifat negatif. Nah, tergantung kita sebagai konsumen atau para konsumsi media, bagaimana kita sebagai khalayak untuk menikmati atau memperoleh konten-konten yang ada pada saat ini. Karena konten tersebut terbagi ada dua, ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif, dan itu juga bisa dilihat dan bisa dirasakan, dan juga bisa bersifat positif dan secara positif ya bermanfaat gitu. Tetapi jika bersifat negatif ya itu bisa merugikan. Lalu rumusan masalah di tugas saya itu ada beberapa rumusan masalah. Jadi beberapa di antaranya adalah mampu memahami, yang kedua adalah belajar, yang ketiga sanggup mengimbangi, yang keempat adalah bersikap positif. Mampu memahami dalam arti agar kami sebagai mahasiswa mampu memahami apa itu literasi dan apa itu kegunaannya, apa itu hal-hal positif dan apa itu hal-hal negatif yang dapat diterapkan dan dapat dipahami secara baik dan benar. Lalu yang kedua adalah belajar. Kami di sini sebagai mahasiswa juga masih belajar bagaimana cara kami menyikapi hal-hal yang berbau literasi yang berbau negatif, dan belajar untuk selalu melakukan atau mengonsumsi informasi-informasi yang positif dan bermanfaat. Lalu yang ketiga di sini sanggup mengimbangi, artinya adalah kami sebagai mahasiswa dan sebagai masyarakat harus bisa dan harus sanggup mengimbangi media-media yang sekarang banyak sekali menimbulkan informasi-informasi yang tidak bermanfaat, merugikan banyak orang, dan juga bisa merusak pemikiran dan juga bisa membuat kita menjadi orang yang melakukan kesalahan atau kejahatan. Lalu yang keempat di sini bersikap positif. Jadi kita bisa bersikap positif dalam arti kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar, kita bisa menerapkan, lalu juga kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang yang membutuhkan dalam bersosialisasi, berkomunikasi, dan juga menggunakan sosial media di era modern saat. Di sini ada batasan masalah, dan batasan masalahnya sesuai dengan tugas saya. Di sini tugas saya menggunakan metode studi literatur. Di situ tertulis literatur, sebenarnya literatur. Lalu menggunakan kajian teori dari para ahli. Lalu paper jurnal dikerjakan secara kelompok.
Nah, di sini menggunakan metode studi literatur di mana dia lebih banyak kajian-kajian yang ada dan dikumpulkan atau terpecah-pecah dijadikan menjadi satu. Lalu di sini menjadikan kajian teori dari para ahli yang di mana teori dari para ahli ini adalah teori atau menurut pendapat-pendapat yang sudah ada sejak dulu, yang sudah dikemukakan sejak dulu. Lalu paper jurnal dikerjakan secara kelompok, bahwa tugas kelompok saya tidak saya kerjakan sendiri, tetapi saya mengerjakannya secara kelompok karena tugas ini memang secara kelompok. Lalu di sini tujuan saya melakukan paper jurnal ini adalah untuk membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca berbagi informasi yang bermanfaat, membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca, lalu membantu menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti yang baik di dalam diri seseorang, menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat secara luas, dan membantu meningkatkan kualitas penggunaan waktu seseorang sehingga lebih bermanfaat. Kita lanjut. Di sini ada manfaat, jadi adapun manfaat dari pembuatan paper jurnal ini adalah sebagai bahan informasi, secara ilmiah tentang peranan penting ICT literasi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menerapkan informasi-informasi dalam penggunaan IT literasi dalam aspek kehidupan berkomunikasi dan bersosialisasi di masyarakat. Lalu di sini ada beberapa pengertian dari ICT literasi. Jadi literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola, memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Dan juga definisi literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Saat ini istilah-istilah literasi sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas dan sudah merambah pada praktek kultural yang berkaitan dengan persoalan sosial, politik, dan juga pemerintahan ya khususnya. Dan definisi baru dari literasi menunjukkan paradigma atau pandangan dalam upaya memaknai literasi dalam pembelajarannya, dan kini ungkapan literasi memiliki banyak variasi seperti literasi media, literasi komputer, literasi sains, literasi sekolah, dan lain sebagainya. Dan ini adalah pendapat atau teori-teori para ahli, salah satunya adalah Elizabeth Sulzberg, yaitu dikemukakan pada tahun 1986, yang berbunyi literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Dan jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Lalu di sini ada Harvey J. Greb, literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Dan menurut Jack Goody, literasi adalah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Dan menurut kamus online Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang, di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Lalu di sini ada klarifikasi literasi, di sini ada 6. Yang pertama ada literasi baca tulis, yaitu pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Lalu yang kedua ada literasi numerasi, pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengkomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari, dan bisa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam bentuk atau berbagai bentuk apa saja. Dan yang ketiga, literasi sains, pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pernyataan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya. Di sini ada literasi digital. Di sini yang pertama ada literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menentukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan pemanfaatan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan juga positif.
Lalu di sini ada literasi finansial, di mana ini adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, motivasi, dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik itu untuk individu ataupun untuk sosial. Lalu literasi budaya adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebutuhan yang ada pada saat ini dan untuk kebudayaan Indonesia sebagai identitas bangsa. Sementara itu literasi kewargaan adalah pengetahuan dan kecakapan dalam memahami hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Di sini ada beberapa kelebihan dalam penggunaan IT literasi. Yang pertama bisa mempercepat arus informasi, di mana kita bisa menggunakan informasi, mendapatkan informasi dari sumber mana saja, dan itu bisa mempercepat informasi yang lagi viral atau yang lagi heboh atau informasi yang memang kita cari. Lalu yang kedua, mempermudah akses terhadap informasi. Jadi ada informasi yang sekiranya kita sulit mengaksesnya, kalau dulu biasanya pakai surat kabar, dan sekarang sudah canggih, sudah ada media-media pendukung, hanya disediakan kuota atau jaringan internet atau wifi, kita sudah bisa mengakses informasi itu secara cepat dan mudah. Lalu media sosial dapat memberikan banyak sekali manfaat. Jadi selain untuk bersosial media, bersosialisasi untuk kebutuhan kita sehari-hari, juga di sini manfaatnya bersosial media adalah bisa menimbulkan penggunaan secara positif, yaitu mendapatkan income atau pendapatan, dalam arti bisa mendistribusikan atau mempromosikan usaha-usaha mereka, lalu juga bisa menginformasikan kerjaan, informasikan berita-berita yang penting, lalu membantu individu dalam mencari informasi yang seperti informasi-informasi berita di internet seperti Google Chrome atau media-media lain yang menyediakan situs-situs berita informasi. Lalu ada hiburan, jadi kelebihannya ITC literasi adalah sebagai media hiburan untuk orang-orang seperti bermain game, terus juga bisa membuat video, bisa mengedit video, bisa belajar, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat, bisa belajar tentang kayak nonton YouTube, bisa mencari hal-hal yang berguna atau hiburan untuk yang ditonton, karena kita tahu bahwa sekarang penggunaan media hiburan sekarang itu lebih banyak ketimbang menonton TV atau televisi. Lalu berikutnya mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh. Di sini kita bisa menggunakan seperti komunikasi handphone ya, jadi bisa menelpon orang-orang yang atau berkomunikasi orang-orang yang jauh, bisa saling bertukar informasi, bisa cari saling bertukar informasi, bisa bertukar pikiran, juga bisa melepas kangen, rindu, juga kabar-kabar, dan ini juga bisa melakukannya dengan cara video call atau mengirim foto, video, dan lain sebagainya. Lalu juga di sini ada sharing dan berbagi file. Nah, pada saat dulu kan di sini biasanya itu lamaran kerja itu biasanya dilakukan secara konvensional atau secara offline ya. Jadi biasanya kalau kita mau lamar kerja itu biasanya kita harus datang ke perusahaan itu dengan cara menulis surat lamaran, membeli map, membeli kertas, membeli materai, apa segala macam. Dan sekarang dengan adanya IT literasi, penggunaan sharing dan berbagi dokumen atau file itu menjadi lebih mudah, karena tinggal mengirim lewat email, itu semuanya bisa menjadi lebih mudah dan juga lebih efisien dan juga menghemat uang, tenaga, waktu, dan juga pikiran. Lalu di sini yang selanjutnya memiliki banyak manfaat dampak positif dalam kehidupan pendidikan. Nah, di sini juga dalam dunia pendidikan juga banyak sekali ya manfaatnya. Guru-guru juga bisa mencari informasi-informasi atau cara-cara belajar yang efektif, dan juga soal-soal pembelajaran dalam dunia pendidikan, dan juga anak-anak juga apabila mendapatkan atau menerima tugas dari guru atau dari orang-orang pengajarnya, itu bisa mencari informasi di internet. Lalu ada yang selanjutnya di sini sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Seperti yang saya bilang tadi, media sosial selain untuk menggunakan secara hanya untuk
sebatas sosial media, di sini juga sebagai lokasi untuk bisnis jual beli. Contohnya seperti situs online ya, di sini juga banyak seperti kayak Tokopedia, ada OLX, ada Shopee, ada Lazada, ada banyak lagi yang itu bisa menjadi lokasi untuk bisnis jual beli, dan tentunya itu harus menggunakan jaringan internet ya, koneksi internet, dan pastinya juga di sini juga memiliki banyak sekali manfaat-manfaat untuk mendistribusikan usaha-usaha atau hasil-hasil kerajinan tangan yang ada pada saat ini gitu. Lalu di sini yang terakhir bisa membantu menyelesaikan masalah. Maksudnya adalah ketika seseorang yang jauh ingin melakukan penyelesaian masalah karena adanya komunikasi dan bisa memperoleh komunikasi tersebut dengan baik dan benar, ya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Atau apabila ada seseorang atau masyarakat nih mendapatkan informasi yang mereka mungkin memiliki pandangan yang berbeda, tetapi karena adanya komunikasi, adanya informasi teknologi, dia bisa mengakses dan dia bisa mencari tahu, dan akhirnya dia mendapatkan informasi yang benar dan bisa menyelesaikan sebuah masalah. Andai kata itu ada masalah di dalam sebuah masyarakat atau sebuah lingkungan. Dan selain kelebihan, di sini ada kekurangan, dan beberapa kekurangan dari IT literasi yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, dalam arti kayak bergotong royong gitu. Sekarang orang banyak sekali yang malas karena dia lebih sering menggunakan handphone atau bersosial media, dan itu membuat sekarang sosialisasi menjadi lebih cenderung malas ya, atau jarang terjadi pada saat ini, dan kita jarang melihat hal itu terjadi. Dan yang kedua ada meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Nah, di sini banyak sekali, termasuk saya juga sering mendapat seperti SMS, ada WA, ada telepon, itu kejahatan yang cyber yang beriming-imingkan seakan-akan saya mendapatkan hadiah atau seakan-akan saya mendapatkan undian, dan itu sangat merugikan, dan itu juga merupakan sebuah kejahatan yang tidak patut dicontoh. Lalu di sini ada cyberbullying ya, di mana di sini kita tahu bahwa penggunaan aplikasi ya, kita sebut saja aplikasi TikTok ya, di sini banyak sekali, mau anak muda, anak kecil, orang dewasa, tua, laki-laki, mau yang ganteng, mau yang kurang ganteng gitu kan, mau yang kaya, yang miskin, itu semuanya menggunakan aplikasi TikTok gitu kan. Dan di sini karena aplikasi TikTok itu adalah aplikasi untuk dipublikasikan, jadi ketika dia mengambil video, dia mempublikasikan kegiatan atau aktivitasnya dia, atau kelebihannya dia, atau kekurangannya dia gitu kan, atau masalah dia, ya dia bisa menjadi sarana untuk dibully gitu loh. Jadi ini adalah kekurangan IT literasi gitu kan. Jadi siapapun orang bisa dibully secara tidak langsung ya, pasti akan kena mental atau merasa ya tertekan dalam hal ini. Tetapi ya tergantung orangnya juga, ada yang udah kebal dengan bulian, ada yang tidak gitu kan. Dan itu terjadi masih pada saat ini juga. Lalu ada konten negatif yang berkembang pesat. Ya, kita tahu bahwa sekarang ini banyak sekali sosial media yang bisa diakses oleh siapa saja gitu. Tetapi juga banyak juga yang konten-konten yang bersifat negatif gitu kan. Contohnya ya saya sebut saja ya seperti di Twitter gitu kan. Itu banyak sekali konten-konten yang tidak bermanfaat dan bersifat negatif yang seharusnya sih tidak ditayangkan, tetapi ditayangkan dan bisa diakses oleh siapa saja gitu kan. Tapi juga itu menurut kebijakannya dia. Beda halnya kalau seumpamanya di Facebook atau di Instagram atau di WhatsApp, apabila kita melakukan atau mengupload konten yang negatif, pasti akan diblokir karena dia udah ada manajemen atau memang ada ketentuan yang bersifat hal tersebut tidak layak untuk dipublikasikan. Lalu di sini ada fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Nah, jadi di sini saya juga menonton informasi tersebut dari beberapa media, dari beberapa aplikasi, yang contohnya adalah yang di Aceh. Jadi dia menggugat orang tuanya. Nah, sebenarnya juga saya nggak tahu itu benar apa tidak, yang salah yang mana, tetapi secara tidak langsung
sebagai netizen, sebagai orang yang menonton, ya kita seakan-akan terbawa dan itu bisa mencemarkan nama baik mereka gitu kan. Karena itu bisa membuat orang berpendapat bahwa anaknya memiliki sikap yang tidak baik atau tidak terpuji, dan itu membuat nama baiknya secara meluas atau secara umum dikenal banyak orang ya menjadi kurang baik gitu atau tercoreng namanya. Lalu di sini menjauhkan yang dekat. Ya di sini yang saya maksud menjauhkan yang dekat adalah ya seperti kita menggunakan handphone gitu. Kalau dulu kita menggunakan handphone itu ya sebatas hanya SMS atau telepon, tapi sekarang kita menggunakan handphone itu banyak sekali aplikasi-aplikasi atau media-media yang kita gunakan. Jadi seakan-akan kita mau bertemu dengan teman kita atau keluarga kita. Kalau dulu kita harus bertemu gitu kan karena kangen. Tapi kalau sekarang kan kita bisa video call, kita bisa ngirim foto. Jadi seakan-akan itu udah menjadi dekat gitu. Jadi yang istilahnya ya menjauhkan yang dekat menjadi jauh. Lalu di sini mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Jadi karena di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi dan juga media-media yang menurut saya sangat tidak bermanfaat yang bisa mengabaikan tugas dan pekerjaan kita. Karena kita lebih banyak menggunakan handphone gitu. Atau bersosial media atau streaming YouTube, atau mungkin juga kita nonton film yang bisa menghambat pekerjaan kita atau bisa membuat tugas kita jadi terbengkalai. Lalu berikutnya membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kebanyakan sih ini adalah hal yang dilakukan oleh anak-anak kecil, yaitu adalah bermain, ya kan? Yang biasanya anak-anak yang masih sekolah biasanya kan harus belajar nih, tetapi karena dia bermain game terlalu banyak, jadinya dia tidak bisa melakukan hal yang berguna, dan akhirnya yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, dan akhirnya dia menjadi kurang berprestasi gitu di sekolah, atau malas jadi belajar, atau malas disuruh orang tuanya, membangkang atau lain sebagainya. Dan di sini menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Jadi karena adanya aplikasi-aplikasi game, media-media sosial, jadi anak-anak yang sekolah jadi prestasinya jadi malah turun gitu kan. Tapi juga di sini ya walaupun juga ada aplikasi-aplikasi belajar yang lainnya juga kalau tidak diimbangi dengan baik juga ya sama aja gitu kan. Terus juga kemampuan bekerja seseorang juga akan turun gitu atau tidak efektif atau tidak bermanfaat kalau menurut saya gitu kan. Jadi menurun gitu yang harusnya anak-anak atau orang yang biasanya bekerja biasanya semangat gitu Kak, karena ada media-media atau aplikasi yang membuat orang tersebut jadi malas, ya jadinya malas gitu. Anak-anak juga menjadi malas dan ya bisa menjadi bodoh gitu kan karena tidak memanfaatkan dan tidak menggunakan waktunya dengan baik. Di sini data umum, jadi data umum yang paper jurnal ini menggunakan metode literatur, yaitu berupa buku atau berbagai macam tulisan lainnya untuk mengetahui peranan penting IT literasi yang dilakukan oleh mahasiswa kelompok 11 jurusan PJJ Komunikasi di Universitas Cyber Asia. Lalu bahan di sini, bahan yang digunakan dalam pembuatan paper jurnal adalah berasal dari kajian-kajian teori-teori yang sudah ada atau yang sudah dikemukakan oleh para ahli dari tahun-tahun sebelumnya atau sudah sejak lama gitu kan, dan bidang-bidang tertentu gitu. Lalu di sini ada metode selaku kelompok 11 dan dalam mata kuliah ETC literasi menggunakan metode literatur, di mana pada metode tersebut semua informasi yang kami tuangkan ya, yang kami dapatkan, yang kami peroleh dan kami sajikan bersifat kajian teori-teori dan sumbernya dari para ahli gitu, atau pendapat dari yang menurut para ahli tersebut. Lalu di sini ada prosedur paper jurnal kami lakukan dengan cara berdiskusi secara kelompok, juga saling berbagi tugas, juga jadi mengumpulkan informasi-informasi lalu kami jadikan satu, saling bertanya satu sama lain, juga memberikan saran, pendapat dan juga masukan.
Oke, terima kasih. Itu adalah beberapa pembahasan terkait tugas UTS saya sebagai mahasiswa di mata kuliah IT Literasi di Universitas Cyber Asia jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya mau ucapkan terima kasih banyak karena udah menonton, dan di sini juga saya masih belajar tentang penggunaan IT literasi secara positif dalam arti luas dalam segala bidang. Dan apabila mungkin sekiranya informasi yang saya berikan atau informasi yang saya ucapkan mungkin kurang tepat atau belum sempurna, juga saya minta maaf karena sejujurnya juga saya di sini masih belajar sebagai seorang anak komunikasi untuk belajar lebih baik lagi untuk bisa menginformasikan segala sesuatu yang bersifat baik dan bersifat positif untuk bisa dimiliki atau diterima oleh semua kalangan. Oke, itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sumber-sumbernya.